La ilaha illallah. Kenapa sih ya menterinya Jokowi akhir-akhir ini bukan memberikan solusi yang praktis untuk rakyatnya, tapi malah memberikan beban ganda, beban berlipat-lipat untuk rakyatnya. Nah, di sektor pendidikan ini, pendidikan udah tahu pendidikan itu biayanya mahal, naik. Muhadjir Effendi bukan menekan presiden untuk menurunkan biaya pendidikan, tapi malah mendukung mahasiswa untuk pinjol. Ini otaknya di mana? Hah? Sedangkan kita semua tahu seresmi-resminya perusahaan pinjol, bunga per hari mereka yang dibebankan untuk peminjam itu sebesar 0,4% per hari. 0,4% ini kalau dikali 10 hari udah 4%. Nah, kalau dikali 30 hari alias 1 bulan udah mencapai 12%. Bunga pinjol 12%. Lebih tinggi dari bunga tabungan yang diberikan Bank BUMN kepada kita. Dan lebih tinggi dari bunga KPR. Tapi gobloknya, sialnya, Muhadjir Effendi bukan melarang mahasiswa untuk terlibat pinjol yang bunganya tinggi itu, bukan. Tapi malah mendukung mahasiswa untuk pinjol. Ini otaknya di mana? Hah? Nah, dari usulan Muhadjir Effendi ini kita semua sadar ya, ternyata pendidikan itu bukan hak segala bangsa. Seperti apa yang dikatakan oleh pasal yang tertera di Undang-Undang Dasar 45. Karena di sini pendidikan sudah dikonversikan, sudah dibelokkan tujuannya menjadi ladang bisnis oleh pemerintah. Dan yang diuntungkan di sini adalah lembaga yang menampung biaya pendidikan para mahasiswa, sekaligus perusahaan pinjol. Dan mahasiswa yang pengen mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, yaitu masuk universitas, malah dijadikan sapi perah. Mahasiswa yang pengen menjadi pintar, masuk universitas, bukan diberikan kemudahan, malah dijadikan sapi perah oleh pemerintah. Inilah jahatnya pemerintah. Kenapa jahat? Karena sebenarnya pemerintah itu tahu bahwa tingkat pendidikan di Indonesia itu rendah. S1, S2, S3 itu rendah. Dan yang masuk dunia pendidikan universitas itu hanya 10%, selebihnya putus di tingkat pendidikan SMA, SMK, dan SMP. Udah tahu pendidikan Indonesia itu rendah, tapi sialnya pemerintah masih bisa dan tega sampai hati menaikkan biaya pendidikan menjadi kebutuhan tersier. Dan mahasiswa yang nggak punya uang tapi pengen kuliah malah didukung untuk pinjol. Artinya, masyarakat atau rakyat itu sebenarnya dibebani beban ganda oleh pemerintah. Dan pemerintah mewajibkan rakyatnya untuk mencari solusi sendiri atas masalah yang sebenarnya pemerintah yang membuat. Artinya pemerintah tidak pernah berpikir kepada masyarakat atau kepada rakyat bagaimana pendidikan ini bisa lebih murah dan bisa dijangkau oleh masyarakat. Jadi menteri-menteri Jokowi ini tidak ada solusi dari mereka kepada rakyat. Solusinya bisa meminjam kepada pinjol ya. Anak kecil pun bisa jadi menteri. Ini benar-benar cukup memalukan ya. Bangsa kita sebesar bangsa Indonesia tetapi tidak bisa memberi pendidikan yang murah kepada rakyatnya. Memang kalau kita lihat hampir rata-rata menteri Jokowi ini pada koplak semua ya. Seperti juga contoh yaitu Zulkifli Hasan. Katanya harga ayam terlalu murah, kasihan kepada pedagang. Tetapi tidak kasihan kepada rakyat. Jadi menteri ini selalu membenturkan masyarakat dengan pedagang. Jadi justru tidak ada solusi dari menteri. Yang ada selalu hanya membuat rakyat tambah menderita. Sehingga timbul dari netizen ya. Inilah menurut netizen menteri-menteri yang layak di-reshuffle. 3 menteri yang bakal kita reshuffle kalau jadi presiden. Yang poin nomor 3 dari gua ada Pak Zulhas ya. Yang pertama, Pak Zulhas ini sering mengadu dombakan masyarakat anjir atas masalah yang terjadi. Beras mahal, kasihan petani. Harga ayam murah, kasihan peternak gitu. Seakan-akan nggak ada fungsi pemerintah di sana buat ngatur harga gitu. Nggak ada peran ya? Nggak ada peran. Terus dalam menghadapi masalah, gua ngerasanya dia kayak lebih ke teman yang nyabar-nyabarin masyarakat anjir. Kayak sabar ya gitu. Padahal dia tuh bertugas untuk menjadi problem solver. Kalau gue jadi presiden, menteri yang bakal gue reshuffle Bahlil sih. Punten Pak Bahlil ini mah. Investasi di Indonesia kalau kita lihat data juga sekarang memang stagnan ya Pak ya. Ya. Stagnan. Terus juga kalau kita bandingin sama negara-negara tetangga nih, DI-nya gitu ya. Sekarang negara tetangga kita, Malaysia aja itu sekarang udah di 3, Vietnam 4,4. Kita masih 1 komaan Pak. Indonesia yang katanya kaya raya tuh kok orang nggak mau invest ke Indonesia gitu loh. Termasuk juga IKN Pak. Ya IKN juga belum ada investment gitu loh. Apple jadi invest gak? Apple, Tim Cook, Starlink juga malah jualan jadi. Oke. Yang pertama ya, Kominfo ya.
Kalian Kominfo juga nggak? Kominfo udah jelas lah ya. Yang mundur malah Dirjen. Dirjen yang mundur. Dianya malah Santai. minta maaf enggak, tapi private akun. 3 menteri yang bakal kita reshuffle kalau jadi presiden ya. Dari gua ada Pak Erick Thohir ya, BUMN. Karena timnas lagi bagus-bagusnya. Banyak tinggalkan BUMN. Iya, fokus satu aja Pak, fokus timnas masuk Piala Dunia. Kan kata Pak Jokowi jangan rangkap-rangkap ya. Nah, tidak boleh ngerangkep jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu bener kok. Yang kedua dari lu. ini jarang disebut Pratikno. Bagi gue, dia adalah seorang mantan rektor UGM, akademisi, tapi dia justru mengkhianati prinsip-prinsip akademis. Membiarkan Jokowi ngomongin 3 periode lah, menyacak konstitusi lah, malu-maluin akademisi lah, itu. Oke, yang pertama ya, sebut ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3, Menhan. Waduh, kenapa Raf Menhan? Kan itu menang presiden. Karena baru dioperasi guys. Jadi biarin istirahat dulu lah ya. Sama siap-siap jadi presiden. Kalau lu kenapa? Karena menurut gue Pak Anies sama Mas Ganjar salah. Bukan 100. Yaitu seperti Bahlil ya. Kita lihat kemarin ngamuk, anggarannya dipotong hampir mencapai 50% karena gagal ya membawa investor dari luar negeri ke Indonesia. Kita lihat hampir rata-rata investor yaitu banyak berinvestasi di negeri tetangga seperti Malaysia, Google, Amazon, bahkan seperti Tesla pun yaitu berinvestasi di Malaysia. Sehingga banyak menteri-menteri yang tidak ada gunanya, yang tidak mencari solusi terbaik untuk rakyatnya, justru membuat narasi-narasi yang ngawur. Dan yang lebih parah dan memalukan lagi yaitu Opung Luhut ya, menteri dari segala menteri yang biasa disebut adalah Perdana Menteri, memasang badan demi Cina, sehingga netizen pun mengatakan bahwa Opung Luhut ini adalah agen dari Cina, di mana Indonesia memasang tarif impor mencapai 200%, sehingga Luhut pun harus turun tangan. Jadi ini orang mau belain siapa? Mau belain pengusaha impor Indonesia atau belain Cina? Agak ambigu ya. Syarat ekspor ke Cina itu ribet loh, rumitnya bukan main. Muluk-muluk. Kecuali ekspor hasil tambang. Turun tangan nggak? Produk-produk UMKM itu peluangnya kecil buat bisa diekspor ke Cina. Coba turun tangan nggak? Dan baru-baru ini Jokowi geram atas regulasi dan birokrasi masih ruwet. Nah, lagi-lagi Jokowi mengkritik kebijakan pemerintahnya sendiri. Dia yang membuat kebijakan, dia yang mengkritik kebijakan dirinya sendiri. Yaitu Jokowi menyoroti perihal masih adanya tumpang tindih regulasi dan rumitnya prosedur birokrasi di lapangan. Sampai Jokowi mengatakan bahwa ini adalah ruwet. Ini kan aneh ya. Dia membuat kebijakan, dia mengkritik kebijakannya sendiri. Dan masih ada juga pendukungnya yang mengatakan bahwa Jokowi adalah presiden terbaik. Izin diganti rekomendasi sama saja ngurusnya ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan. Dan Joko ini punya kebiasaan buruk yaitu menormalisasi yaitu hal-hal yang jelek ya, seperti melemahnya rupiah ya yang mencapai hampir 17.000, sampai dia mengatakan bahwa masih stabil dan hampir semua negara mengalami hal yang sama. Jadi masih dianggap normal. Sesat logika yang sering diutarakan oleh pemerintah kita, terutama Jokowi, adalah mereka itu senang sekali menyamakan satu masalah yang terjadi di negara kita dengan negara-negara yang lain gitu. Kayak seolah-olah masalah itu udah lumrah dan kita tidak sendirian. Kayak misalnya kasus peretasan data kemarin misalnya. Tiba-tiba Pak Jokowi bilang kalau yang mengalami peretasan itu nggak cuma kita, negara-negara lain juga sama gitu. Ya betul Pak, ya, tapi kan orang bodoh ketika mendapatkan masalah itu beda dengan orang yang pintar Pak. Orang pintar itu pasti backup data, nggak pakai Windows Defender, dan nggak menempatkan orang yang bukan ahlinya pada bidang tertentu. Sedangkan orang bodoh pas dapat masalah itu mereka tuh sering berkelit gitu. Ya, yang diretas negara-negara lain juga. Atau misalnya pas kenaikan dolar kemarin misalnya, ya negara lain juga dolarnya naik gitu. Ya naik gitu, tapi tengok dong pendapatan per kapitanya berapa. Kalau dolar naik tapi gajinya masih segitu-gitu aja ya sama aja.
Jadi tolonglah, kalau menyamakan masalah kita dengan negara-negara lain, terus menganggap seolah-olah itu lumrah, biar kami memaklumi ketidakbecusan kalian. Mohon maaf Pak, anak kecil yang mecahin kaca pas main bola juga bisa. Orang yang nerobos lampu merah itu juga bisa. Gak cuma saya kok yang nerobos lampu merah, tuh banyak yang lain. Sesat. Jadi benar sekali kata netizen ya, logika Jokowi adalah logika sesat ya. Menormalisasi hal-hal buruk ya, dianggap itu adalah baik. Padahal setiap kejadian atau kebijakan-kebijakan dari pemerintah sendiri yang mengakibatkan ekonomi di Indonesia semakin memburuk. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.